Halo rekan-rekan pejuang BUMN 2023. Wow, nggak kerasa ya. Besok banget nih ternyata udah dimulai ya teman-teman untuk tes TKD ya dan juga core value BUMN 2023. Nah, mungkin buat teman-teman ya yang besok banget bakalan tes, hari ini tuh waktunya untuk apa ya, kayak masa tenang teman-teman ya. Mungkin bisa lah sedikit-sedikit lihat-lihat YouTube ya, tapi nggak terlalu diforsir lagi ya seperti hari-hari kemarin. Kenapa? Karena teman-teman butuh waktu istirahat. Nah, beda dengan rekan-rekan ataupun pejuang BUMN yang masih dapat jadwal tesnya itu lusa ataupun hari Rabu dan seterusnya. Ya, teman-teman masih punya waktu untuk belajar lebih lagi ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba bahas nih ya beberapa soal figural ya untuk persiapan BUMN 2023. Beberapa soal diantaranya nanti yang akan kita bahas ini yaitu merupakan soal tahun lalu teman-teman. Tapi ingat ya, nggak pernah ada yang tahu bentuk soal yang akan keluar tahun ini tuh seperti apa. So, persiapkan saja diri kalian sebaik-baiknya. Oke, sebelum masuk ke soal teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita lihat ya. Nah, ini dia ya tipe soal TKD BUMN figural. Ada ketaksamaan, ada analogi, ada serial, ada jaring-jaring dan juga pencerminan. Ya, untuk tahun lalu tuh ada yang keluar terkait pencerminan teman-teman. Oke, kemudian serial dan juga analogi. Ya, nanti kita akan lihat contoh soal yang keluar tahun lalu itu seperti apa sih, Kak? Nah, banyak keluar di ujian ya, tapi bingung Kak gimana sih cara ngerjainnya? Nah, ini adalah tips mengerjakan teman-teman ya. Perbanyak latihan soal. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang masih apa ya, dapat jadwal tesnya itu bukan besok ya. Kemudian yang kedua, jangan panik. Ingat kalau teman-teman panik itu nggak bisa berpikir dengan baik, nggak bisa berpikir dengan jernih ya. Jadi udah bingung duluan, udah mentok duluan, nggak akan ketemu gimana cara ngerjainnya ataupun jawaban yang tepat itu seperti apa. Nggak bisa teman-teman ya. Yang ketiga adalah cukup istirahat. Nah makanya menurut aku ketika udah H-1 ujian ya, istirahat aja deh dan banyak-banyak berdoa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba aja langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, ini dia figural ketaksamaan. Jadi teman-teman ada 5 gambar, nanti kita disuruh untuk mencari mana sih gambar yang tidak sama dengan yang lainnya. Ya, ketika ketemu soal ada kotak-kotak seperti ini ya dan juga ada hitam dan putihnya teman-teman. Biasanya yang ditanyakan itu adalah terkait jumlahnya teman-teman. Kita coba ya, kita hitung berapa sih jumlah kotak hitam. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. 1, 2, 3 ya, dikali berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 dikali 6, 18 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kira-kira mana yang gak sama teman-teman? Oke, ternyata yang gak sama itu adalah pilihan jawaban yang B ya. Karena ini angkanya ganjil. Oke, sedangkan yang A, C, D, dan juga E itu genap. Oke, kepikiran gak jawabannya? Oke teman-teman ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kita lihat selanjutnya. Oke, sekarang yang ini teman-teman, kira-kira ya, yang manakah jawabannya? Oke, ini kayak gambar apa ya? Kelopak bunga lah ya, mungkin kita bisa bilang teman-teman. Oke, udah ketemu? Ya, ternyata teman-teman kalau kita lihat ini ada 6 kelopak ya dari setiap pilihan jawaban. Oke, kemudian ada 3 buletan atau 3 lingkaran. Ya, semuanya sama. Nah, ternyata yang membedakan itu adalah
warna ya pada apa? Lingkaran ataupun kelopak. Nah, di sini teman-teman ini ada lingkaran hitam berada di antara kelopak putih dan juga hitam ya. Sedangkan di pilihan B ya ini di antara kelopak putih nih. Kemudian C juga di antara kelopak putih. D juga sama. Dan yang terakhir adalah E juga sama di antara kelopak putih. Oke, maka di sini yang berbeda itu adalah pada pilihan jawaban A ya teman-teman, karena bulatan hitamnya berada di antara kelopak putih dan juga hitam. Yuk kita lanjut lagi ya. Nah sekarang ini teman-teman sama nih, masih ditanya terkait figural ketaksamaan. Yuk ini cuman anak panah doang, berarti kemungkinan kita disuruh mencari ya mungkin arahnya nih teman-teman yang agak berbeda ya. Udah ketemu jawabannya? Gimana kah jawabannya teman-teman? Oke, ternyata pilihan jawabannya itu adalah yang A. Kok bisa sih kak yang A? Ya teman-teman, karena gambar yang lainnya ya, ini kepala ketemu kepala. Betul atau betul? Betul ya, sedangkan yang A ini ekor ketemu ekor. Jadi yang beda itu jawaban ataupun pilihan yang A ya. Kita lihat lagi kak selanjutnya gimana kak. Nah ini teman-teman, kira-kira seperti apakah ini? Udah kepikiran belum? Serial nih. Biasanya kayak berbentuk rotasi begitu sih teman-teman. Oke, yang manakah dia? Oke, ya ini kalau dipikirin cukup pusing, padahal sederhana banget teman-teman ya. Kita lihat nih, ya ini awalnya bentuknya ke sini, dia ada di sebelah kiri ya, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia jadi berubah ke kanan. Nah pasti ya nextnya itu adalah posisinya ada di bawah. So, antara jawaban B dan juga E, teman-teman. Nah, yang membedakan tuh sekarang tinggal yang ini. Ya, tinggal yang bangun yang di sisi paling luarnya. Ternyata dia juga berupa apa nih, teman? Dan dia berotasi ya ataupun berputar 90 derajat ya searah dengan jarum jam. Nah, dia juga meninggalkan posisi awal teman-teman, artinya gambarnya berpindah ya. Contoh di di pertanyaan ya, di soal yang pertama ini, ini berisi. Kemudian di yang kedua kosong teman-teman, karena dia pindah ke arah sini. Nah, kemudian di gambar berikutnya ya, ini sisi sebelah sini menjadi kosong. Dia pindah ke arah sebelah sini. Oke, maka nanti sisi berikutnya ya, area sebelah bawah kanan itu akan kosong. Oke, dan posisi ini ya pada gambar sebelumnya itu akan berotasi membentuk seperti ini karena dia 90 derajat berputar. Oke, maka jelas teman-teman jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi ke soal berikutnya. Nah, ini dia ya. Kayak gimana nih, Kak? Ini soal tahun lalu bukan, teman-teman? Mungkin buat orang yang udah ngerjain tahun lalu ya ikut BUMN mungkin tahu nih soal kayak gimana sih ini. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kita disuruh mencari ya gambar yang hilang. Kira-kira yang mana? Oh, ini kurang nih teman-teman ya. Ini gambarnya itu seperti ini ya, tertutup nih teman-teman ya. Tertutup. Oke. Nah, kalau gambarnya udah seperti ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Yang mana? Ya, jawabannya itu adalah yang A ya. Di soal ini teman-teman ya, kita menambahkan satu gambar ya pada gambar berikutnya. Oke, kalau misalkan di sini kita buatkan yaitu pilihan jawaban yang A ya. Nah, nanti dia akan berubah menjadi seperti ini.
Oke. Nah, kemudian dia ada penambahan lagi teman-teman berupa garis. Oke, jadi dari setiap perpindahan gambar yaitu ada semacam penambahan gambar ya. Yuk kita lihat lagi ke soal berikutnya ya. Nah, kayak gini, ketika ketemu soal lingkaran hitam dan juga putih yang aku bilang tadi teman-teman, kemungkinan besar inilah terkait jumlah. Yuk kita lihat dulu, ini jumlah bulatan hitamnya itu adalah 5, ini adalah 2 ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini adalah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira teman-teman ini kayak gimana bentuknya nih? Oke, kemungkinan besar ini merupakan deret ya, tambah 2, tambah 2. Berarti untuk yang di atas itu adalah 11 ya untuk lingkaran hitamnya. Untuk yang di bawah 2 ke 5 ke 8 ini kayaknya plus 3 teman-teman ya. Oke, maka di sini plus 3 berarti 11. Oke. Mana yang bulatan hitam di atas 11 dan juga bulatan hitam di bawah 11. Coba kita lihat yang A teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, salah ya. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, maka jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke, masih aman ya. Kita akan lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Yuk, dipikir-pikir yo kayak gimana ini ngerjainnya teman-teman. Oke. Apakah sudah ketemu jawabannya? Ya, kalau kita lihat di sini ada yang tetap ya teman-teman, yaitu nih. 2 garis ini tidak ada perubahan ya. Sama, berarti jawaban B otomatis salah, jawaban D otomatis salah, dan juga jawaban C otomatis salah ya. Sisa jawaban yang mana? Sisa jawaban A dan juga E. Wah, ternyata cepat ya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat lagi nih gambar yang di dalam ya. Ternyata ini tuh ada rotasi teman-teman ya. Dia berotasi berapa? 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, kalau udah begini kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oke. Kebayang? Ya, jawabannya itu adalah yang E ya, karena awalnya seperti ini, kita akan rotasikan 90 derajat ya, menjadi seperti ini. Oke, pusing? Semangat teman-teman ya, ini jawabannya adalah yang E. Yuk lanjut yuk. Nah, ini gampang Kak. Ini 2, ini 3 ya, ini 4. Berarti cari yang 5. Coret, coret, coret ya, antara B dan juga E. Dan ternyata dia berpindah satu ya, satu sisi teman-teman, satu posisi dia berpindah. Oke, dia menjadi di sebelah sini dan kemudian pindah lagi jadi sebelah sini. Berarti nanti di mana teman-teman? Oke, berarti nanti ada di sini ya. Jadi jawabannya itu jelas yang E teman-teman. Oke, next lagi kita lihat. Oke, nah ini figura analogi ya. Oke, kalau soal kayak gini teman-teman ya, kita lihat ini gambar awalnya itu adalah segitiga penuh ya, hitam. Nah, kemudian ini adalah persegi warnanya putih. Kemudian dia berubah, yang tadinya di dalam menjadi di luar, dan yang di luar menjadi di dalam. Dah begitu aja teman-teman. Betul? Oke, maka untuk yang gambar ini ya, segitiganya nanti akan di luar dan dia warna hitam ya. Warna hitam, oke. Kemudian lingkarannya itu di dalam dan warnanya putih. So, jawabannya mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B ya. Oke, aman ya? Lanjut teman-teman. Nah, ini dia ya.
Kira-kira jawabannya yang manakah teman-teman? Ini ada gambar segitiga, kemudian segi 4 lingkaran ya. Lingkaran segitiga. Kemungkinan besar ini adalah segi 4. Karena di sini ada segi 4 lingkaran segitiga. Oke, sekarang pilihannya adalah antara B dan juga D. Dari setiap baris ini ada warna hitam, ada garis-garis ya, kemudian ini putih. Garis-garis putih berarti di sini adalah hitam. Oke, jelas banget jawabannya adalah yang B, teman-teman. Lanjut, masih semangat? Kita lihat lagi. Nah, ini kayak gimana nih Kak ngerjainnya, Kak? Yuk, teman-teman, ini mirip kayak soal tadi ya. Oke. Ternyata ya, dari satu baris ke samping, oke, itu ternyata terdiri atas apa? Ini ada persegi kecil dan juga besar, lingkaran besar dan juga kecil, dan segi 4 besar dan juga kecil. Ya, ini juga sama, lingkaran-lingkaran, segi 4 ya. Persegi maksudnya, kemudian ini segi 4 atau belah ketupat ya. Kemudian ini segi 4 atau belah ketupat ya. Kemudian ini persegi. Nah, berarti kemungkinan besar nanti gambar di sini itu adalah persegi dan lingkaran, teman-teman. Oke, berarti antara C dengan D, teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang kita lihat itu adalah warnanya mungkin ya. Ini ada hitam ketemu hitam, garis ketemu garis, putih ketemu putih. Berarti di sini ini udah putih ketemu putih. Ya, hitam ketemu hitam. Berarti di sini adalah garis ketemu dengan garis. Oke Kak, jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya. Nah, kayak begini nih, gimana nih Kak ngerjainnya? Yuk, kira-kira yang mana teman-teman? Kalau kita lihat dari setiap baris ya, ternyata urutan ketiga ini adalah sisanya doang nih. Sisa dari antara ini dan juga ini ya, hanya bagian dalamnya aja. Berarti untuk yang ditanyakan ini ya, bagian dalamnya itu hanya berbentuk silang seperti ini ya. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, kalau sekarang kayak begini ya. Yang ditanya itu yang di mana nih ya? Yang ditanya itu adalah yang ini, teman-teman. Oke. Nah, ternyata ini merupakan soal pembagian ya, di luar nalar, teman-teman. 1/1 sama dengan 1. 3/3 sama dengan 1. Oke, kemudian ini titik-titik dibagi 2 sama dengan 0. Berarti yang mana? Oke, jawabannya adalah yang B, di luar nalar, teman-teman. Oke, semangat ya. Kita lihat lagi nih ke soal berikutnya. Nah, kayak begini, kira-kira yang manakah jawabannya, teman-teman? Oke, udah kepikiran? Yang ditanya nih, yang ditanya nih. Gampang ya, jawabannya itu adalah yang C ya. Karena di sini ada penambahan 2 gambar yang serupa tapi dia dibalik ya, sama halnya dengan ini ya. Ada penambahan 2 gambar serupa tapi dia dibalik. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Nah, ini adalah soal tahun lalu, teman-teman ya, BUMN tahun lalu. Bingung Kak ngerjainnya ya? Coba kita trial and error ya, teman-teman, karena soal figural ini memang trial and error ya, sama dengan soal deret angka ya, ketika kita disuruh mencari angka yang salah ya. Nah, ternyata teman-teman ini merupakan satu sisi. Ini 2 sisi gambar, ini ada 1 2 3 ya, ada 3 gambar. Kemudian ini 1 2 3 4, ada 4 sisi. 1 2 3 4 5, ada 5 sisi. 1 2 3 4 5 6, ada 6 sisi. Ini ditanya. Oke, kemudian ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini udah, mungkin kita bisa asumsikan ini kembali ke gambar awal, teman-teman. Nah, kalau udah begini ya, ini bisa dibilang jelas nggak, teman-teman? 1 2 3 4 5 6, berarti ini kemungkinan adalah 7. Nah, pilihan yang membagi sebuah gambar menjadi 7 sisi yang mana?
Oke, yang A teman-teman. Ya, lanjut ya. Oke, sekarang ini, yuk. Kayak gimana nih Kak bentuknya? Aku bingung Kak. Nah, ternyata ini hubungannya dengan gambar yang di bawah teman-teman. Dia dirotasi 90 derajat dan yang putih menjadi hitam ya, yang hitam menjadi putih. Maka ketika kita aplikasikan ke gambar ini ya, nanti dirotasi 90 derajat dia akan ke kanan. Yang hitam awalnya segitiga menjadi putih dan lingkaran yang tadinya putih akan menjadi hitam. Mana jawabannya? Yang A. Lanjut lagi Kak. Nah, sekarang ini teman-teman. Kayak gimana nih? Gampang ya. Ternyata ini cuma dirotasi doang 90 derajat. Ya, sama dengan jarum jam. Berarti ini tadi ke atas, ini ke kanan. Berarti kemana selanjutnya teman-teman? Ke bawah. Tidak ada perubahan warna. Maka jawabannya jelas yang B teman-teman. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini. Kira-kira jawaban yang tepat yang manakah dia? Ya, ini ada gambar jajar genjang, trapesium dan juga segi empat. Ini ada gambar jajar segi empat ya, jajar genjang. Maka di sini adalah trapesium nih yang ditanya. Oke, A sampai D itu semua sama-sama trapesium. Ya, dan gambar yang kecil sekarang kita perhatikan. Ini ada lingkaran. Kemudian ini ada segitiga kecil-kecil ya. Kemudian ini ada bulan sabit ya. Nah, di sini ada segitiga kecil, ada lingkaran, berarti nanti di sini adalah bulan sabit. Nah, permasalahannya berarti kemungkinan besar adalah terkait jumlah. Di sini bilangan lingkaran yang kecil itu jumlahnya adalah 2. Kemudian ini segitiga kecil itu adalah 1. Ya, ini ada 4 segitiga. Kemudian ini adalah 3 lingkaran. Ini 5 bulan ya, bulan sabit. Nah, berarti ini berapa teman-teman? Ternyata ini ada pengurangan satu gambar ya. 2 dengan 1, 3 dengan 4, maka ini 5 dengan berapa? Ini kan 4 dengan 3. Berarti ini 5 dengan 4. Cari yang gambarnya 4. Oke, antara C dan juga D. Warnanya sekarang. Ini warna yang gambar atas itu putih, hitam. Putih, hitam. Kalau ini hitam, maka yang bawah adalah ya. Jawabannya jelas yang C teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini dia ya. Aduh, bingung Kak, ini kayak gimana ngerjainnya Kak. Oke, tenang teman-teman. Ternyata nggak begitu sulit kok. Cuman memang kadang membingungkan aja. Ya, fokus dulu ke gambar segi 4 ya, ataupun belah ketupat ya bisa kita bilang. Awalnya di pojok kiri atas, dia berpindah ke tengah, berpindah ke bawah tengah, berarti nanti kemungkinan besar ada di ya bawah kanan. Nah, yang D salah. Ya, selanjutnya gimana teman-teman? Oke, ini ada garis juga di gambar ketiga. Kemungkinan besar ya di gambar kelima juga ada garisnya. Berarti A salah, C juga salah, antara B dan juga E aja. Ya. Kemudian gimana lagi nih ya teman-teman? Selanjutnya apa? Ya. Kalau yang aku lihat ya, di sini bentuknya adalah segitiga sama sisi mungkin ya. Kemudian ini siku-siku. Ini juga adalah siku-siku teman-teman. Nah, ini kembali lagi ke segitiga sama sisi. Nah, kemungkinan besar ya, di sini adalah segitiga apa? Siku-siku lagi. Jadi aku sendiri lebih memilih jawaban yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut kah? Ya, kita udah membahas ya lumayan banyak teman-temannya soal figural untuk persiapan BUMN 2023. Ada soal yang benar-benar keluar di tahun lalu juga sudah kita bahas. Gimana, pusing? Jangan pusing dulu, jangan panik dulu. Pokoknya ketika ketemu soal figural tuh teman-teman harus tetap tenang biar bisa nemuin pola pengerjaannya itu seperti apa. Oke? Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga sukses semua nih untuk yang akan mengikuti tes BUMN ya, TKD dan juga core value yang akan diselenggarakan mulai besok banget.
Terima kasih dan salam sukses.